Pernahkah Anda membayangkan bertemu dengan bidadari? Di Jawa, ada sebuah kisah yang telah diceritakan selama berabad-abad tentang seorang pemuda biasa yang jatuh cinta pada makhluk surgawi. Inilah kisah Jaka Tarub dan Nawang Wulan, sebuah cerita tentang cinta, pengkhianatan, dan kekuatan takdir. Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa kecil di Jawa, hiduplah seorang pemuda tampan bernama Jaka Tarub. Ia dikenal sebagai pemburu yang handal dan sering menghabiskan waktunya menjelajahi hutan-hutan di sekitar desanya. Suatu hari yang cerah, ketika sedang berburu di hutan yang lebih dalam dari biasanya, Jaka Tarub mendengar suara tawa merdu dan percikan air yang tidak biasa. Penasaran, ia mengikuti suara itu dan sampailah di sebuah telaga tersembunyi yang belum pernah ia temukan sebelumnya. Dengan hati-hati, Jaka Tarub mengintip dari balik semak-semak dan terpana melihat pemandangan ajaib di hadapannya. Di telaga yang jernih itu, 7 bidadari cantik jelita sedang mandi dan bermain-main. Pakaian dan selendang bersayap mereka tersimpan rapi di tepi telaga, berkilauan tertimpa sinar matahari. Jaka Tarub terpesona oleh kecantikan mereka, terutama pada satu bidadari yang paling mempesona. Kulitnya seputih bulan purnama, rambutnya panjang terurai seperti sutra hitam, dan senyumnya secerah mentari pagi. Terdorong oleh rasa kagum dan keinginan untuk memiliki salah satu dari mereka, Jaka Tarub memberanikan diri untuk mendekati tepi telaga. Dengan sangat hati-hati, ia mengambil salah satu selendang bersayap. Ia memilih milik bidadari tercantik yang telah mencuri hatinya, selendang dengan warna biru langit yang indah. Setelah puas bermain dan mandi, para bidadari bersiap untuk kembali ke kahyangan. Satu persatu, mereka mengenakan pakaian dan selendang bersayap mereka. Namun, sang bidadari tercantik, yang bernama Nawang Wulan, kebingungan karena tidak dapat menemukan selendangnya. Para bidadari lainnya, meski dengan berat hati, terpaksa meninggalkan Nawang Wulan karena mereka harus kembali ke kahyangan sebelum matahari terbenam. Nawang Wulan hanya bisa menatap nanar kepergian saudari-saudarinya, air matanya mengalir deras. Melihat kesempatan ini, Jaka Tarub keluar dari persembunyiannya dan berpura-pura kebetulan lewat. Ia mendekati Nawang Wulan dan bertanya mengapa ia menangis. Nawang Wulan, yang kini tak berdaya di dunia manusia, menceritakan apa yang terjadi. Jaka Tarub berpura-pura prihatin, menawarkan bantuan dan tempat tinggal di rumahnya. Tanpa pilihan lain dan merasa bersyukur atas kebaikan Jaka Tarub, Nawang Wulan menerima tawaran itu. Hari demi hari berlalu, dan Jaka Tarub semakin jatuh cinta pada Nawang Wulan. Kebaikan hati dan kecantikan Nawang Wulan membuatnya yakin bahwa ia telah menemukan belahan jiwanya. Nawang Wulan pun mulai membuka hatinya pada Jaka Tarub, tersentuh oleh ketulusan dan perhatian yang ia tunjukkan. Akhirnya, Jaka Tarub memberanikan diri untuk melamar Nawang Wulan. Meski masih menyimpan kerinduan pada kahyangan, Nawang Wulan menerima lamaran itu, merasa bahwa mungkin inilah takdirnya untuk hidup sebagai manusia. Kehidupan mereka tampak bahagia. Nawang Wulan menjadi istri yang baik, mengurus rumah tangga dengan keahlian yang mengagumkan. Tak lama kemudian, mereka dikaruniai seorang putri cantik yang diberi nama Nawangsi. Namun, ada satu keanehan yang selalu membuat Jaka Tarub penasaran. Setiap kali Nawang Wulan memasak, ia hanya menggunakan sebutir padi, tetapi bisa menghasilkan nasi yang cukup untuk seluruh keluarga. Lumbung padi mereka pun tidak pernah kosong, meski Nawang Wulan hanya mengambil sedikit setiap harinya. Suatu hari, rasa penasaran Jaka Tarub tak tertahankan. Ketika Nawang Wulan sedang pergi ke sungai untuk mengambil air, Jaka Tarub diam-diam membuka tutup periuk tempat Nawang Wulan memasak. Begitu tutup periuk dibuka, sihir itu pun hilang. Butir padi yang tadinya bisa menjadi nasi yang melimpah, kini hanyalah sebutir padi biasa. Sejak saat itu, Nawang Wulan harus memasak seperti manusia biasa, menggunakan banyak padi untuk menghasilkan nasi. Ia mulai curiga ada yang tidak beres, terutama ketika melihat lumbung padi mereka mulai berkurang dengan cepat. Suatu hari, ketika sedang mengambil padi di lumbung, Nawang Wulan menemukan selendang bersayapnya yang disembunyikan Jaka Tarub. Seketika itu juga, ia menyadari apa yang telah terjadi dan mengapa ia terdampar di dunia manusia. Dengan hati yang terluka karena pengkhianatan suaminya, Nawang Wulan memutuskan untuk kembali ke kahyangan. Namun, cintanya pada Nawangsi, putri kecilnya, membuatnya bimbang. Akhirnya, Nawang Wulan membuat keputusan yang berat. Ia akan kembali ke kahyangan, tetapi berjanji akan datang setiap malam untuk menyusui Nawangsi. Dengan air mata berlinang, ia pamit pada Jaka Tarub dan putrinya.
Jaka Tarub hanya bisa meratapi kepergian istrinya, menyesali perbuatannya yang telah menghancurkan kebahagiaan keluarga mereka. Setiap malam, ia menunggu kedatangan Nawangwulan untuk menyusui Nawangsi, berharap suatu hari nanti ia bisa dimaafkan. Kisah cinta mereka yang terlarang pun berakhir dengan kesedihan dan penyesalan, menjadi pengingat bagi semua orang tentang konsekuensi dari kebohongan dan pengkhianatan. Cerita Jaka Tarub dan Nawangwulan ini mencerminkan pandangan masyarakat Jawa tentang hubungan antara dunia manusia dan spiritual. Ia mengajarkan bahwa meski kedua dunia ini dapat bersinggungan, ada batasan yang tidak boleh dilanggar. Kisah ini juga menekankan pentingnya kejujuran dan kepercayaan dalam hubungan, serta mengingatkan kita akan konsekuensi dari tindakan yang didasari oleh keegoisan. Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa subscribe untuk lebih banyak kisah menarik dari mitologi Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya.